Maaf saya mengganggu waktunya sedikit. Iya. Saya ingin wawancara Bapak terkait dengan penelitian saya tentang penguatan motivasi sholat untuk membantu karakter disiplin peserta didik dalam proses pelajaran agama Islam. Bapak sebagai guru mata pelajaran apa? Akidah halak. Akidah halak. Ini terkait mata pelajaran akidah yang ada hubungannya dengan motivasi sholat untuk sama membentuk karakter disiplin peserta didik. Kira-kira materi apa saja Pak yang Bapak ajarkan yang ada hubungannya dengan untuk memberikan penguatan motivasi sholat? Ya, kalau di pelajaran akidah itu ada materi yang terkait dengan perilaku dosa besar yaitu meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat itu salah satu materi yang ada dalam pelajaran akidah. Metode apa yang kita gunakan Pak dalam menanamkan penguatan motivasi sholat pada peserta didik? Metode yang kita gunakan? Metodenya ya terkait dengan sholat ini ya saya gunakan yang pertama metode ceramah. Itu kan setiap mengajar ada kita berikan dulu penjelasan terkait dengan materi yang ada. Ya. Kemudian yang kedua keteladanan sangat penting karena ini terkait dengan sholat. Nah, sampai kita menyuruh anak sholat kita tidak sholat kan? Iya betul. Terus kita meninggalkan sholat sementara kita meninggalkan sholat kan. Nah ini keteladanan ini sangat dibutuhkan untuk membangun karakter siswa peserta didik ini. Ini kalau ketika sholat kita berikan contoh kita untuk melaksanakan sholat di sekolah berjamaah dan seterusnya. Kita dalam memberikan penguatan motivasi sholat para peserta didik tentu kita memakai media. Media apa saja Pak yang kita gunakan dalam kegiatan pemberian motivasi para anak? Kalau media yang saya gunakan terkait dengan sholat ini itu ya, mulai gambar tata cara sholat, kemudian audio visual, jadi yang mendengarkan terkait dengan bacaan sholat. Ini lebih efektif karena namanya rukuknya seperti apa, takbirnya seperti apa, sujudnya seperti apa, gerakan-gerakan seperti itu. Jadi kan mulai gambar lebih cepat. Jadi saya gunakan untuk medianya itu kayak gambar-gambar tata cara sholat. Kalau audio visual kan langsung lihat. Iya, lihat baru lihat langsung lah. Iya. Caranya. Iya Pak. Ketika kita dalam memberikan penguatan pada peserta didik tentu kali kita pernah merasakan kesulitan atau ada hambatan-hambatan. Kira-kira menurut Bapak apa saja faktor penghambatnya ketika kita memberikan motivasi pada peserta didik, faktor penghambatnya sehingga anak-anak itu nanti dipanggil sholat baru dia sholat. Nah, yang pertama ya mungkin melihat latar belakangnya siswa kan. Iya. Misalnya kita tidak dari madrasah semua, dan dari sekolah umum, ya kadang dari bacaan-bacaannya atau mungkin dari aspek dari faktor dari keluarga umumnya itu juga mempengaruhi karakter siswanya terkait dengan sholat ini.
kemudian faktor lingkungan ya juga itu faktor teman, pergaulan itu kan, lingkungan sekitarnya itu sangat mempengaruhi gitu. Ya, faktor sehingga anak itu namanya kalau temannya dari sholat ya, namanya ya lari-lari panggil dan seterusnya, karena itu juga menjadi hambatan kita untuk membangun karakter. Tapi semuanya itu kan namanya proses pembelajaran yang pengaruh itu bisa kita sedikit demi sedikit kita ya atasi ya, ada semakin hari semakin membaik ya, terkait dengan hambatan-hambatan. Kalau berarti kalau misalnya asal siswa misalnya dari SMP ada dari sana ya kan bisa mungkin juga faktor penghambatnya Pak. Iya penghambat karena dari faktor pemahaman ya pemahaman dari kalau main di lingkungan biasanya kan ada bisa ngaji di musola dan seterusnya. Karena ada anak yang juga ngaji tapi enggak enggak belajar secara serius dan seterusnya. Gitu. Sehingga mempengaruhi bacaan. Tapi rata-rata kalau di madrasah itu anak-anak ini mas rata-rata sudah bisa bacaan sholat itu. Nah, tinggal motivasinya penguatan motivasi itu ya, memberi pemahaman itu kan biasa terpengaruh dengan teman, pengaruh dengan lingkungan itu kan sangat mudah untuk meninggalkan sholat. Iya. Apalagi kalau temannya maunya sudah jangan kita ikut sholat namanya, itu sudah terpengaruh dengan temannya. Itu kan menghambatnya kan dalam membentuk karakter ini. Sementara sholat itu harus kita tunaikan di sekolah itu. Ya kadang ya masih ada yang lari-lari terusnya. Namanya proses. Tapi kan tidak selamanya seperti itu. Jadi kondisi tertentu mungkin ada faktor mungkin ada mendesak, keperluan yang mendesak mungkin sehingga harus tidak ikut berjamaah, tapi tetap dia melaksanakan sholat sekalipun tidak berjamaah. Ini atas melakukan proses pembelajaran terkait memberi motivasi, menurut Bapak itu yang Bapak lakukan pendekatan apa yang Bapak lakukan terkait dengan pemberian materi penguatan motivasi sholat? Pendekatan apa yang kita gunakan Pak? Ya, pendekatan keteladanan pendekatan sholat kita gunakan ya, kita bermotivasi untuk di saat kita sholat berjamaah di waktu sholat di sekolah berjamaah. Di sekolah ini kan ada dua sarana yang kita gunakan untuk membangun karakter itu, yaitu sholat zuhur berjamaah dengan duha berjamaah di setiap hari Kamis. Sekarang dulu hari Jumat, sekarang hari Kamis, menyesuaikan dengan kegiatan di kanwil itu. Sebelum zikir bersama kita duha dulu. Nah itu kan salah satu pendekatan kita untuk bisa memberikan motivasi anak-anak untuk terbiasa melaksanakan sholat. Kemudian duha ini yang ya harapannya kita memberikan motivasi untuk terbiasa bisa melaksanakan sholat di pagi hari. Tapi harapannya sebelum berangkat sekolah bisa melaksanakan dua rakaat. Tapi alhamdulillah ya anak-anak itu motivasinya ya ketika kegiatan itu ya diikuti 1-2 ya, ini kan dia sudah biasa kadang-kadang
Jadi itu salah satu pendekatannya. Itu apa namanya? Pendekatannya itu melalui sholat berjamaah, berjamaah di sholat duhur itu dengan sholat duha. Oh hebat. Yang terakhir Pak, untuk mengetahui keberhasilan Bapak sebagai guru memberikan motivasi sholat, itu pedoman yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan tidak yang berpenguatan itu pedoman kira-kira apa namanya evaluasi apa namanya pedoman apa saja yang Bapak lakukan untuk mengevaluasi keberhasilan kita? Untuk mengevaluasi kegiatan ini siswa ini terkait dengan sholat ini, kita menggunakan pengamatan. Ya, pengamatan ini kan ada beberapa hal yang saya selalu gunakan, itu pengamatan sikap anak-anak atau sikap peserta didik itu dan kegiatan sehari-hari di sekolah kan. Kalau di luar sekolah kan tidak bisa gitu kan, sekolah. Kemudian perilakunya anak terkait dengan sholat. Ya, biasanya dari sholat itu ya kadang ada yang apa ya ribu dan seterusnya kan, itu kan bisa jadikan alat evaluasi pengamatan kita. Jadi setelah diberikan pemahaman seperti apa perilakunya, ada perubahan atau tidak. Kemudian namanya pengamatannya di saat melaksanakan sholat, saat sudah adzan dikumandangkan kan, ini anak-anak ini terketuk enggak? Ini kan salah satu membangun disiplin juga. Disiplin karakternya anak ketika dipanggil sholat itu bersegera meninggalkan segala aktivitas untuk menuju sholat. Kemudian dengan pengamatan ini saya juga gunakan itu angket. Ada buatkan situ pernyataan yang saya gunakan. Jadi hingga bisa diketahui hasil dari penguatan materi meninggalkan sholat. Jadi membuatkan angket pernyataan hingga centang-centang terbiasa atau sering meninggalkan atau seterusnya. Tertulis kan dari sisi pengetahuannya, pemahamannya terkait dengan materi sholat. Jadi itu saja mungkin yang terkait dengan menggunakan pengamatan dan tertulis. Kalau tertulis kan bisa mengukur hafalannya kan? Ya, hafalannya Maya di tes diukur dengan bacaannya, ya, hafalannya dan seterusnya. Hafalan terkait rukun sholat, rukunnya, sunnahnya, yang mana yang wajib, yang harus dibaca, yang harus dilaksanakan di saat melaksanakan sholat, jangan sampai tinggalkan. Saya kira mungkin cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak, telah memberikan waktu untuk saya, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan sukses. Amin. Insyaallah.